Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terdahulu, yaitu tentang berpakaian dalam Islam. Mengenal fashion in Islam. Apa yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana cara kita menyempurnakan ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, bahkan haji jika mampu. Tidak banyak hal yang sebetulnya bisa mencelakakan seorang mukmin kecuali dari hal-hal yang kecil yang senantiasa bahkan dianggap remeh oleh manusia. Anak-anakku sekalian, jika sholat kita sudah sempurna, jika ibadah kita sudah baik, bahkan belum sempurna sekalipun, betapa banyak ratusan manusia, bahkan ribuan manusia yang tidak bisa selamat di akhiratnya menurut Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan hal-hal diantaranya di dalam salahnya dia berpakaian dan berhias. Tidak sedikit manusia terjerumus ke dalam api neraka karena tingkah kita, karena perbuatan kita, bahkan karena pakaian kita. Tidak sedikit laki-laki yang menjadi tersesat, menjadi ahli neraka gara-gara pakaian seorang mukminat atau seorang muslimat atau seorang perempuan muslim yang salah dalam berpakaian, sehingga menyebabkan banyak laki-laki yang terjerumus ke dalam api neraka. Anakku sekalian, fashion in Islam kita bagi dalam berpakaian dan berhias. Apa kompetensi dasar yang harus kita miliki? Yang pertama, Anda harus menerapkan ketentuan berpakaian syariat sesuai syariat Islam, kemudian mempraktekannya tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Mari kita awali di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Silakan pause, kemudian baca ayat ini dan rekam. Kemudian kirimkan di file di bawah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Al-A'raf ayat 26. Yang dipanggil anak cucu Adam berarti kita semua. Yang kedua, sesungguhnya, kalimat sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah menegaskan, kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu. Nanti kita akan bahas yang mana aurat untuk perempuan, mana aurat untuk laki-laki, sehingga kata aurat itu muncul menjadikan batas, menjadikan aturan syariat ketentuan Islam muncul. Bagaimana mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mana yang akan kita bahas, ya. Selanjutnya di ayat kedua, surat Al-Ahzab ayat ke-59. Kita semua insyaallah sebagian mungkin sudah mengenalnya, ya. Bapak wajibkan ini menghafal. Nanti kita akan tes video call untuk mengetes surat Al-Ahzab 59 ini. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurahna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima.
dalam ayat ini menjelaskan tentang ketentuan syariat Islam berupa menggunakan jilbab yang lebih jauh. Baik, adab berpakaian. Adab itu berarti kalau kita norma, tata cara, aturan, lebih ketatnya aturan. Kalau ada aturan, adab itu berarti di bawahnya daripada aturannya. Apa yang dimaksud adab berpakaian itu menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan sesuai syariat Islam. Baik, fungsi itu kegunaan. Nah, seperti saya mengenakan peci, fungsinya untuk menutup kepala, untuk meningkatkan konsentrasi juga, bahkan juga sebagian untuk gaya. Nah, gaya saya lebih pantas memakai ini daripada memakai pakaian yang lain di atas kepala ini dibanding hal-hal yang lain. Ya, banyak penutup kepala ini banyak macamnya. Saya mengambil yang ini. Kemudian kegunaan. Hidung gunanya untuk apa? Guna untuk bernafas. Ya, itulah fungsi. Ya. Lalu pakaian itu fungsinya untuk apa? Yang pertama dalam ketentuan Al-Quran yaitu sebagai penutup aurat. Ini fungsi umum manusia secara adat. Ya. Karena pada fitrahnya manusia memiliki rasa malu terhadap auratnya. Kecuali manusia-manusia yang telah laknat dicabut urat malunya. Yang kedua, perhiasan dan keindahan itu fungsi estetis. Bahwa kita berpakaian bukan hanya ingin menutupi aurat, tapi juga ingin terlihat lebih menarik, ingin pantas, minimal layak. Ya, selanjutnya pakaian itu untuk beribadah kepada Allah, karena memang beribadah juga ditentukan pakaiannya. Banyak hal ibadah yang ditentukan syariatnya. Bisa jadi ibadah kita betul gerakannya, betul tempatnya, tapi tidak benar pakaiannya, maka ibadahnya pun menjadi tidak sah, menjadi tidak afdal, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini fungsi kesehatan. Kita pakai pakaian tentunya yang ingin ada. Seperti hari ini kita memakai masker ya, karena saya sedang di dalam ruangan. Kalau keluar kita pakai masker. Ya, bahkan memakai face shield sebagai pelindung tubuh untuk melindungi diri kita dari agar terhindar dari virus. Apa maksud penutup aurat dan perhiasan, anakku sekalian? Kamu tahu aurat itu sesuatu yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yaitu binatang. Jadi manusia punya sense of aurat, artinya punya rasa malu terhadap aurat, baik dari mata, dari hidung, dan sebenarnya ada auratnya. Lalu aurat yang secara umum yang dimaksud adalah yang ditutupi oleh pakaian, ya. Pakaian di sini dimaksud adalah diantaranya kain, ya. Penutup aurat dan perhiasan. Perhiasan mana? Perhiasan manusia. Ada perhiasan manusia yang bisa menjerumuskan manusia dan bisa membahagiakan manusia. Kalau diumbar maka menjadi laknat, maka menjadi musibah, maka menjadi azab, ya. Kita bahas kembali dalam surat tadi bahwa surat Al-A'raf ayat ke-26 tadi kita sudah bacakannya, bahwa pakaian untuk menutupi auratmu. Jadi kalau kita berpakaian saat kita pergi ke suatu tempat dari ujung mana ke mana, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syahid karena sedang menjalankan syariat. Yang kedua, sebagai pelindung tubuh. Ini salah satu gambaran di dalam surat An-Nahl ayat ke-81. Coba perhatikan secara detail di situ ayat dan terjemahannya. Ya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-31. Nah, ini perintah umum tentang menutup aurat, baru perihal kerudung, ya. Nanti kita lihat tahapannya sampai mana.
Lalu bagaimana surat Al-Ahzab